Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang pemuda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang sangat miskin sekali, tak punya apa-apa. Julaibib itu namanya. Julaibib, pemuda berpenampilan tidak menarik, bukan orang yang berpunya. Jangankan rumah, jangankan kendaraan, baju yang di badannya saja sudah sangat lusuh sekali, tak layak lagi untuk dipakai. Tidurnya beralaskan tanah dan beratapkan langit. Minum dari kedua tangannya dari air yang mengalir. Tidak seorang pun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenal Julaibib. Artinya dia orang ketika ada tak dikenali, ketika dia tidak ada tidak seorang pun yang mempertanyakannya. Dia orang yang ketika berada di hadapan orang banyak tak ada yang mengetahui siapa dia. Ketika dia tidak berada di hadapan orang banyak, tak ada yang merindukannya. Keberadaannya tidak dipertanyakan, ketiadaannya juga tidak dipertanyakan. Begitulah kondisi Julaibib. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, orang yang tidak punya apa-apa itu selalu berada di saf pertama jika sholat berjamaah. Rajin membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih hebat lagi, selalu berada di barisan terdepan, berperang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Julaibib, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj?" Wahai Julaibib, engkau mau tidak menikah? Apa kata Julaibib? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Tak punya apa-apa Rasulullah." Kalau adalah tingkatan manusia di bawah fakir, maka Julaibib berada di bawah kefakiran. Begitu tak punyanya. Dan saya yakin, khatib yakin, tidak ada seorang pun di antara kita pada zaman ini yang kehidupannya seperti Julaibib. Pada hari yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Julaibib, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj? Engkau mau tidak menikah?" Kata Julaibib, "Ya Rasulullah, siapa yang akan mau menikah denganku wahai Rasulullah?" Keesokan harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Ala tatazawwaj? Julaibib, engkau mau tidak menikah?" Kata Julaibib, "Ya Rasulullah, siapa yang akan menikah dengan laki la mala lahu wa la jah,
harta tak punya, kedudukan tak punya, nama tak punya, apapun tak punya Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, ketika anak perempuannya kematian suami, atau suami anak perempuan mereka meninggal dunia dan anak-anaknya menjadi janda, mereka menawarkan anak-anak itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi atau dicarikan jodohnya. Ada seorang wanita cantik, rupawan di kota Madinah, masih muda, kematian suami belum lama lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Julaibib, kamu pergilah ke rumah orang Ansar itu, sampaikan pesanku kepadanya, sampaikan petuahku ini kepada ayah dari anak perempuan itu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminang anak perempuannya. Maka bergegaslah Julaibib ke rumah laki-laki Ansar tersebut. Sampai di depan rumah, diketuknya pintunya sambil memberi salam. Kata Julaibib, Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin meminang anak gadis kalian, ingin meminang putri kalian. Gembira ria, senang hati bapak tadi mendengarkan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menikahi anak perempuan mereka. Dalam satu riwayat, Nabi langsung yang meminang anak perempuan itu kepada bapak dari kaum Ansar tadi. Singkat kisahnya, ma'asyiral muslimin, kata bapak tadi, wala ni'ma Rasulullah, selamat datang Rasulullah di keluarga kami. Sungguh tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Julaibib? Rasul sallallahu alaihi wasallam meminang anak kalian bukan untuk dia, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk menikahkan anak perempuan kalian denganku, kata Julaibib. Barulah terkaget bapak tadi. Barulah terkejut bapak tadi mendengar petuah Nabi Muhammad bahwa dia dipinang anaknya bukan untuk Nabi Muhammad, akan tetapi untuk Julaibib, orang miskin, tak punya apa-apa. Kata bapak tadi, tak mungkin, biarkan saya berunding dulu dengan ibunya, bercerita dengan ibunya. Apa kata suami kepada istrinya? Wahai istriku, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminang anak perempuan kita. Gembira lagi sang istri mengatakan, wala ni'ma Rasulullah, Rasulullah lah yang terbaik, selamat datang Rasulullah di keluarga kita. Tapi kata suaminya, bukan untuk Rasulullah. Nabi Muhammad meminang anak perempuan kita bukan untuk dia. Lantas kalau bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa? Kata suaminya, untuk Julaibib. Julaibib, wala amrullah, seumur-umur aku tidak akan menikahkan anakku dengan Julaibib, kata sang istri. Karena yang datang itu penampilannya nampak, pakai lusuh, kumuh, gagah tidak, tinggi tidak, berkulit hitam pula, jelek, tak ada yang menarik darinya. Ibunya tak setuju, terjadilah perdebatan seru antara suami dan istri tadi. Secara tidak sengaja anak perempuannya mendengar perseteruan mulut itu. Apa kata anak perempuannya dari dalam kamar? Siapa yang datang meminangku, wahai ayah dan ibuku? Kata orang tuanya, Rasulullah, anakku datang meminang engkau. Untuk siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminangku? Untuk Julaibib, katanya. Bagaimana pendapat kalian?
Kami tak setuju. Ini ayah akan mengadu kepada Nabi Muhammad untuk menolak pinangan itu. Apa kata putri? Apa kata anak perempuan mereka, ma'asyiral muslimin? Awataruddani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu. Apakah kalian sanggup menolak perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa wallahi, demi Allah, nikahkan aku dengan Julaibib. Itu kata putrinya, kata anak perempuannya, nikahkan aku dengan Julaibib. Aku yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyia-nyiakanku dengan pertunangan ini. Nikahkan aku dengan Julaibib. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih berhak diutamakan. Nabi lebih harus diutamakan daripada orang-orang beriman, daripada diri orang-orang beriman. Dan istri-istri Nabi adalah ibu dari orang-orang beriman. Dan itu terpati di dalam hati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlaksana pernikahan didoakanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita Ansar tadi sambil menengadahkan kedua tangannya, Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kadda. Duhai Allah, limpahkanlah seluruh kebaikan kepada wanita ini. Jangan jadikan hidupnya susah payah, keruh, menderita. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Tak berapa hari, jangankan bulan madu, minggu madu pun tak sempat Julaibib menjalaninya. Beberapa hari saja pernikahan itu pengantin masih terlihat cantik rupawan dengan hiasannya. Tiba-tiba komando perang datang memanggil, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Mari kita segera berjihad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin peperangan tersebut, dan yang berada di barisan terdepan adalah Julaibib yang miskin, yang tak punya apa-apa tadi. Ditinggalkannya pengantinnya yang cantik tadi, ditinggalkannya kegembiraan, kebahagiaan dunianya yang indah ketika itu, menuju sesuatu yang lebih indah lagi daripada dunia dan seisinya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika pertempuran itu usai dan kemenangan berada di pihak umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, hal tafqiduna ahadan? Apakah kalian kehilangan karib kerabat? Apakah kalian kehilangan kawan, sanak famili kalian? Kata sahabat Nabi Muhammad, bala ya Rasulullah, nafqidu fulanan wa fulanan wa fulanan. Betul Rasulullah, kami kehilangan sianu, disebutkannya lah. Tapi tak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan Julaibib. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana afqidu Julaibiban. Aku kehilangan Julaibib. Di mana Julaibib? Utlubuhu. Kalian cari Julaibib sampai dapat. Maka bergegaslah dengan perintah itu sahabat Nabi mencari Julaibib. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, Julaibib berada di antara tengah-tengah mayat orang-orang kafir yang berhasil dibunuhnya. 7 orang kafir yang berhasil mati di tangan Julaibib dalam pertempuran itu. Dan Julaibib pun akhirnya menghembuskan nyawanya sebagai syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tebasan pedang, tusukan tombak dan panah mendera tubuh Julaibib, berdarah-darah Julaibib. Akan tetapi sebelum meninggal dunia, dia membunuh 7 orang kafir ketika itu. Ya Rasulullah, ini Julaibib di sini Rasulullah. Ditengok oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julaibib yang telah mati syahid dipangku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya yang mulia. Apa kata Nabi Muhammad? Engkau berasal dariku dan aku adalah bagian dari dirimu.
Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin menghilangkan kasta di antara sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang kaya dan yang miskin di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah orang-orang yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang yang punya jabatan, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang besar rumahnya, bukan orang yang banyak ramai keluarganya. Apapun jabatan yang dimiliki, itu bukan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kasta di dalam Islam. Engkau bahagian dariku, kata Rasulullah, dan aku adalah bahagian darimu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sahabat-sahabat Nabi mencapai derajat tersebut? Kenapa mereka sampai kepada makam itu? Karena mereka meletakkan dunia di bawah kaki mereka. Sementara kita waliyadzubillah meletakkan dunia di dalam hati kita. Susah sekali kita untuk melepaskan dunia, ma'asyiral muslimin. Karena hati kita dipenuhi oleh dunia. Masih ada si kaya dan si miskin di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.